Bekerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan fisik, psikologis, maupun sosial. Dengan pekerjaan, manusia akan memperoleh kepuasan tertentu yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan rasa aman, serta kebutuhan sosial dan kebutuhan ego. Karena apapun aktivitas yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Cari pekerjaan yang halal adalah jauhi yang haram. Cari berkah dalam pekerjaan bukan besarnya gaji. Jauhkan diri dari pekerjaan meminta-minta. Cari pekerjaan yang tidak menyengsarakan orang lain. Pahamilah setiap jiwa tidak akan mati sampai rezekinya lancar. Banyak berdoa supaya dapat rezeki yang halal. Hadisnya sebagai berikut. Man Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tatawakkalu na'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair tafdu hijama sanwaturuhul tona. Dari Umar radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah akan memberikan kalian rezeki. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung, ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2344 dan Ahmad nomor 30, Ibnu Majah nomor 4164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa yataradduna ila alimil ghaibi was syahadati wa yunabba'akum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya apa kamu yang telah kamu kerjakan. Saya Natasha Kristanti dengan NIM 20201110004. Saya akan menjawab soal UAS AIK 2 nomor 2. 2A. Ruang lingkup muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan-larangan hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Cabang-cabang fikih muamalah antara lain. Yang pertama, hukum yang mengatur hubungan antara satu pribadi dengan yang lainnya, baik yang menyangkut aturan sipil, perdagangan, keluarga, gugatan hukum, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum yang mengatur hubungan pribadi dengan negara atau Islam, serta hubungan bilateral antara negara Islam dengan negara lain. Adapun prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. B. Jenis-jenis muamalah antara lain. Yang pertama, jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau akad. Yang kedua, riba. Riba adalah satu macam cara memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal. Yang ketiga, salam adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifatnya, di mana barang tersebut menjadi tanggungan si penjual.
Yang keempat, utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar sebesar yang dipinjamnya. Yang kelima, wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Perkenalkan, nama saya Sariman, saya dari kelompok 7 dengan nomor NIM 202011101010. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Poin A. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin mulia pula akhlaknya. Poin B, Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Yang artinya, ingatlah ketika kamu mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu, kamu masih menjadi pembangkang. Poin C. Di dalam Islam, guru merupakan orang-orang berilmu yang harus benar-benar dihormati, selagi apa yang disampaikan merupakan kebenaran dan sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Karena darinya kita dapat memperoleh ilmu yang tak terbatas. Qaulan sadidan berarti pembicara, ucapan, atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi, materi isi pesan, maupun redaksi tata bahasa. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Contoh, tidak berkata kotor, sering mengucap takbir dan tasbih, tahmid sebagai zikir kepada Allah. Qaulan karimah adalah perkataan yang santun dan memuliakan orang yang diajak bicara. Jenis komunikasi ini dikhususkan ketika bicara dengan orang yang lebih tua seperti orang tua dan guru. Saat berbicara dengan teman kuliah, mereka berbicara dengan logat dan aksen yang berbeda-beda, dikarenakan dari berbagai daerah seperti Surabaya, Gresik, Bojonegoro, Lamongan, dan masih banyak lagi. Dan menurut saya bahasanya sedikit berbeda dengan tempat daerah saya, namun terkesan unik. Begitu pula saat berbicara dengan dosen, walaupun kuliah masih dilakukan secara virtual, Bapak Ibu dosen saat mengajar dari semester 1 hingga semester 2, terkadang beliau menggunakan bahasa daerahnya masing-masing dan memiliki logat dan aksen yang berbeda pula. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.